Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita semua masih diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pelatihan analis jabatan ini dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya diberikan amanah untuk bersama Bapak Ibu sekalian mempelajari tentang konsep dasar penyusunan analisis jabatan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa disilakan. Dapat diakhiri. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya adalah Qurratu Aini, Bapak Ibu bisa memanggil saya Aini. Saya bidai suara muda di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Nomor kontak saya di 081286162675. Saya senang sekali hari ini bisa belajar bersama tentang analis jabatan karena kebetulan S1 saya di psikologi dan S2 saya di manajemen itu sangat banyak membahas tentang analisis jabatan. Nah, untuk memanaskan diri, marilah kita melakukan senam otak dulu. Bapak Ibu tadi pagi ada yang olahraga? Iya, Pak siapa Pak? Pak Taufik. Ya, tadi pagi lari pagi ya Pak? Keliling Pusdiklat. Nah, tidak hanya fisik saja Bapak Ibu yang harus dilatih, tetapi otak kita juga. Kenapa? Agar kita otaknya selalu fresh dan terjaga saraf-sarafnya. Di antaranya adalah dengan selalu belajar, selalu update, dan juga dengan melakukan senam otak. Bapak Ibu bisa mengikuti gerakannya. Gerakan pertama, tangannya seperti ini, tangan kanan, tangan kiri terbuka. Nanti akan bergantian. Di video di depan akan ada gambarnya yang Bapak Ibu bisa lakukan atau bisa tiru. Oke, gimana Bapak Ibu tadi setelah senam? Sudah lebih fokus sekarang? Iya, lebih segar ya sekarang ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung memasuki materi kita. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar penyusunan analisis jabatan. Dengan demikian diharapkan dari materi ini Bapak Ibu akan mampu untuk menjelaskan konsep dasar penyusunan analisis jabatan. Ada 3 materi pokok selama 6 JP ke depan, yaitu yang pertama adalah pengantar analisis jabatan, kemudian metode dan tahapan pelaksanaan analisis jabatan, serta identitas dan syarat jabatan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebetulnya apa sih analisis jabatan itu? Pak Made dari Denpasar, ya Pak. Proses untuk pengumpulan informasi jabatan ya Pak. Bagus sekali. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ibu Irma? Oke. Pencarian data suatu jabatan. Ya. Bagus sekali Bapak Ibu tadi. Analisis jabatan itu terdiri dari 2 kata ya, analisis dan jabatan. Apa itu analisis? Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali pengertian analisis dan analisis kimia, analisis ini. Nah, kita ambil dari KBBI. KBBI itu secara umum analisis adalah penyelidikan terhadap
terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu secara terperinci, sebenarnya seperti apa sih? Nah, apa yang diselidiki dalam hal ini? Yaitu jabatan. Jabatan sendiri merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satu satuan organisasi negara. Jadi kita dalam analis jabatan akan menyelidiki sebetulnya jabatan tersebut seperti apa tugasnya, seperti apa tanggung jawabnya, gitu ya. Sekarang dari pengertian yang ilmiah menurut Schuller and Jackson di tahun 2006, analis jabatan merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi pegawai yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam organisasi. Nah, kalau kita berkaca kepada Permen Pan RB nomor 1 tahun 2020, di situ disebutkan bahwa analis jabatan merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan sehingga menjadi suatu informasi jabatan. Informasi jabatan itu bukan suatu hal yang sangat penting dan akan dipakai untuk berbagai macam hal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah itu wajib untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan dipakai untuk menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan P3K. Kenapa sampai wajib? Apa urgensinya si analis jabatan ini sehingga undang-undang dan Permen Pan RB perlu untuk mengaturnya? Disimpan dulu ya jawabannya. Ya, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Ya, sekarang apa saya mau tahu dulu apa komentar Bapak Ibu tentang tadi pidato Presiden Joko Widodo. Oh baik, Pak Dimas dari mana Pak? Kanwil Jawa Tengah. Oke, gimana Pak? Tidak setuju dengan perampingan birokrasi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Oke. Ya, tidak apa-apa Pak. Di sini forum bebas, boleh berpendapat apa saja. Masalah itu kebijakan atau tidak kan berbeda ya. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Pak Suyatno dari Kanwil Riau. Oke, jadi Bapak berpendapat bahwa reformasi struktural itu akan membuat organisasi menjadi lebih lincah dalam menghadapi perubahan zaman. Bagus sekali. Ya, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berdiskusi dalam kelompok. Saya akan membentuk menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok dan seterusnya. Akan mendiskusikan yang pertama adalah tentang mengapa analis jabatan itu penting untuk dilakukan. Dan yang kedua, apa peran analisis jabatan dalam reformasi birokrasi, reformasi struktural seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Bapak Ibu membentuk kelompoknya. Waktunya 15 menit ya. Kelompok yang kedua. Untuk penataan organisasi. Oke, betul sekali tadi ya. Bapak Ibu tadi sudah mendiskusikan banyak dan saya kira sudah sangat betul sekali jawabannya. Di sini saya ingin mengambil benang merahnya saja bahwa memang analisis jabatan itu untuk membantu dan memudahkan instansi pemerintah dalam melakukan penataan kelembagaan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi ketatalaksanaan serta pengawasan dan akuntabilitas. Jadi ada berbagai macam manfaat dari analisis jabatan, yaitu yang pertama adalah untuk penataan kelembagaan seperti yang tadi dimakan oleh kelompok 2, baik untuk penyusunan organisasi yang baru, unit-unitnya maupun untuk penyempurnaan organisasi. Mungkin organisasi yang sudah ada ternyata membutuhkan jabatan baru yang selama ini belum ada. Kemudian juga untuk pengembangan dan penciutan organisasi dan penggabungan unit-unit organisasi. Selain itu, analisis jabatan juga akan bermanfaat untuk penataan kepegawaian. Ya, tadi oleh kelompok 1 tadi rekrutmen, seleksi, kemudian juga penempatan seseorang itu akan berdasarkan pada analisis jabatan. Dan juga ABK tentunya ya. Kemudian juga pengelolaan pegawai berupa penilaian jabatan, jenjang jabatan, maupun ketika nanti memutuskan ada seseorang yang harus dipromosikan karena dia memiliki spesifikasi yang khusus atau harus dipindahkan karena di sini kelebihan peralatan komputer, sementara di tempat lain ada yang kekurangan. Kemudian juga untuk penata ketaktalaksanaan, baik dari sisi tata kerja, hubungan kerja, sistem kerja. Seperti sekarang sedang kita alami, kita mengalami disrupsi ya, jadi semuanya berubah dengan cepat. Tiba-tiba banyak sekali yang tidak memiliki eselon 3 dan 4. Nah ini juga termasuk diantaranya adalah dari peran dari analisis jabatan. Kemudian juga untuk perencanaan pendidikan dan pelatihan. Bisa saja seseorang sudah menduduki jabatan tertentu, tetapi ternyata ada gap antara spesifikasi yang seharusnya dimiliki oleh jabatan tersebut dengan kemampuan si pemangku jabatan. Maka di sini akan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi dari kekurangan kita. Selain itu, analisis jabatan juga digunakan untuk penilaian kinerja dan remunerasi. Berapa sih yang kita bisa dapatkan secara remunerasi? Nah, ini juga berdasarkan dari analisis jabatan. Serta untuk pengawasan dan akuntabilitas. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada bisa yang membantu saya untuk mereview materi kita pada pagi hari ini? Baik, silakan Ibu Indah. Dari mana Ibu? Oke, jadi apa itu analisis jabatan? Iya, betul sekali. Dan jadi tepat seperti yang diminta oleh Ibu Indah, apa sih analisis jabatan tersebut dan bagaimana manfaatnya analisis jabatan itu dilakukan. Jadi Bapak Ibu ini melakukan hal yang besar karena akan mempengaruhi terhadap organisasi tempat Bapak Ibu bekerja, dari kanwilnya, dari perguruan tingginya, dan tentunya nanti akan mempengaruhi dari sistem di kementerian. Baik, demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri sesi ini dengan berdoa bersama. Berdoa disilakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.